Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Ya, terima kasih sudah hadir dengan tepat waktu, baik ketika tadi kita membuka kelas di grup WA maupun ketika kita memasuki sesi Zoom. Ini luar biasa, nanti akan ada nilai khusus untuk kalian mengenai keaktifan kalian, kemudian kedisiplinan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan pada pembukaan kita di grup WhatsApp kita, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk materi kita kali ini adalah kita akan membahas tentang teks cerpen. Nah, tadi Bapak sudah bertanya, ternyata banyak ya dari kalian yang sudah pernah membuat cerpen. Nah, ini luar biasa. Nanti tolong cerpennya berikan ke Bapak, karena nanti akan Bapak berikan nilai tambahan sebagai nilai hasil karya kalian. Nah, ini nanti bisa jadi tambahan nilai untuk kalian. Nah, guna mengefektifkan waktu, langsung saja pada pertemuan kali ini Bapak izin untuk membagikan gambar. Ya, Bapak izin untuk membagikan gambar. Karena kita akan menonton terlebih dahulu tentang video pembelajaran untuk hari ini. Ya, coba kita lihat. Apakah sudah terlihat layar Bapak? Coba kembali dalam bahas bahasa Indonesia. Baik, sudah terlihat ya. Jadi kalian saksikan dulu video pembelajaran berikut. Kurang lebih itu adalah video pembelajaran kita kali ini. Jadi kita pada saat ini kita akan membahas terkait dengan cerita pendek, dan di dalam cerita pendek itu ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita peroleh. Apakah suara Bapak terdengar? Terdengar. Baik, setelah ini sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab, Bapak ingin terlebih dahulu mempertunjukkan atau melihat, meminta kalian melihat salah satu contoh pembacaan cerpen. Alina tercinta, bersama surat ini kukirim. Mungkin dari dua video tersebut yang ditampilkan, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siapa? Silakan membuka kanal audionya. Siapa tuh? Ya, Mega, silakan Mega. Ya Pak, setelah menonton video tadi Pak, ada pertanyaan. Apakah bagaimana kalau misalnya saya membuat cerpen tapi lebih dari 10.000 kata Pak? Apa tidak bisa dibilang itu cerpen ya Pak? Baik, luar biasa pertanyaannya Mega. Apakah cerpen itu harus 10.000 kata ya? Pada dasarnya, cerpen itu memang idealnya terdiri dari 10.000 kata, tapi tidak menjadi standar baku. Apakah boleh kurang dari 10.000 atau lebih sedikit dari 10.000? Kurang lebih jawabannya adalah boleh-boleh saja. Yang penting cerpen itu harus dibaca dalam satu waktu selesai. Tidak bisa kita tinggal, kemudian banyak alurnya, bercabang-cabang ceritanya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa 10.000? Karena 10.000 itu adalah waktu yang paling ideal untuk sekali membaca dalam satu waktu. Jadi boleh saja, jadi tidak perlu misalnya kamu hitung satu-satu kata atau kalimatnya, apakah sudah 10.000? Seperti itu. Ya, terima kasih Mega. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak, terima kasih. Ada Pak, saya Pak mau tanya Pak. Silakan Win-Win, mau bertanya apa Win-Win? Setelah melihat tayangan video tersebut, di dalam cerpen, yang saya ingin tanyakan Pak, apakah nilai-nilai dalam cerpen itu harus semuanya ada, tidak Pak? Oh, terima kasih atas pertanyaannya. Kedengaran Pak? Kedengaran, terdengar jelas Win-Win. Apakah nilai-nilai dalam cerpen itu harus semuanya? Ya, baik, terima kasih Win-Win atas pertanyaannya, ini luar biasa. Mungkin ini juga pertanyaan yang mewakili dari kawan-kawan kamu yang lain ya. Apakah nilai-nilai yang ada dalam teori yang sudah kita bahas tadi itu harus ada dalam cerpen? Pada dasarnya nilai-nilai tersebut tidak harus semuanya ada. Ya, karena nilai-nilai itu kan tadi ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya. Mungkin dalam satu cerpen nilai moralnya ada, nilai religiusnya ada atau agamanya, tapi nilai bahasa, nilai budayanya mungkin tidak terlalu tampak. Jadi kita tidak harus memaksakan semua nilai itu harus ada dalam cerpen. Walaupun yang idealnya memang dalam suatu cerpen itu merangkum atau merangkum semua nilai-nilai tersebut. Jadi tidak perlu dipikirkan nanti ketika Win-Win mungkin membuat cerpen, apakah cerpen itu harus mencakup semua nilainya? Tidak harus. Yang penting amanatnya sesuai dengan apa yang dimau oleh si penulis. Itu saja Win-Win. Ada lagi yang tambahkan Win-Win? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Win-Win, terima kasih. Terakhir mungkin sebelum kita masuk ke dalam diskusi Google Classroom, ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Oke, siapa tuh yang lebih dulu? Rian atau Gina? Oh, mangga. Saya Ladies Pak. first. Oh iya, terima kasih Rian. Ladies first. Ya, silakan. Gina? Bagaimana kita menemukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, karena nanti kalian akan menganalisis nilai-nilai yang ada dalam sebuah cerpen, nah makanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat relevan dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang pertama adalah kamu harus baca terlebih dahulu cerpennya. Makanya kemarin Bapak sudah berikan tugas pada pertemuan sebelumnya, kamu harus membaca cerpen terlebih dahulu. Nah, setelah kamu membaca, barulah kamu melihat teliti kira-kira dari cerpen tersebut ada tidak nilai-nilai yang terdapat. Misal, bisa terdapat dalam dialognya, bisa juga terdapat dalam narasi cerpen tersebut. Jadi ada dua cara untuk melihat nilai-nilai. Yang pertama, kamu bisa lihat narasi dalam cerpen tersebut. Yang kedua adalah dalam dialog-dialog yang digunakan dalam cerpen tersebut. Ya, terima kasih Gina. Mungkin ini pertanyaan juga yang mewakili teman-teman yang lain sebelum kita masuk ke aktivitas selanjutnya.
Apakah ada pertanyaan lagi kira-kira? Cukup, Pak. Cukup, terima kasih. Nah, selanjutnya, setelah ini kita akan masuk ke dalam Google Classroom untuk melakukan diskusi. Kelompoknya sudah Bapak bagi seperti yang ada di grup WA kelas kita. Jadi kalian sudah ada kelompoknya, sudah Bapak tentukan. Silakan kalian berdiskusi mengenai nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerpen yang Bapak sudah masukkan ke dalam LKPD kalian. Sebenarnya cerpen tersebut sudah pernah Bapak minta kalian baca, yakni pada pertemuan selanjutnya sebelumnya. Jadi kalian tinggal menentukan berdiskusi, memastikan kira-kira nilai apa saja yang ada pada cerpen tersebut. Apakah dapat dipahami semuanya? Paham, Pak. Dari hasil diskusi kami, Pak, untuk analisis teks cerpen Sandal Jepit Merah karya Esra ini, kami temukan beberapa nilai pada cerpen. Yang pertama, untuk nilai religius dalam cerpen kelima, tata susun doa dan harapan yang diajukan pada Sang Pencipta. Nah, jadi Sang Pencipta ini kan Tuhan ya, Pak. Kemudian untuk nilai moralnya terdapat beberapa kutipan yang hendak disampaikan pengarang bahwa meskipun kita didera oleh kesulitan hidup, kita tidak boleh terjebak oleh dari beberapa kutipan juga tersampaikan bahwa mengenai sulitnya menjalani. Baik, terima kasih Citra yang sudah berpresentasi mewakili kelompok 1. Tadi betul sekali apa yang disampaikan bahwa dalam cerpen Sandal Jepit Merah yang sudah kalian analisis itu terdapat beberapa nilai. Tadi apa? Ada nilai religius, kemudian ada nilai moral, sosial, budaya, kemudian estetika di dalam cerpen tersebut. Nah, dari hasil pembelajaran kita, Bapak ingin kalian menyimpulkan siapa kira-kira yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yang aktivitas yang sudah. Oh ya, silakan Gina. Dalam cerpen berjudul Sandal Jepit Merah, karya S. Rais, ditemukan beberapa nilai-nilai seperti nilai religius, moral, tersebut ditemukan pada kalimat pada cerpen tersebut, baik dalam narasi maupun dialog tokohnya. Kemudian dari kesimpulan tersebut, kira-kira ada yang bisa merefleksikan secara umum gambaran besarnya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Kira-kira siapa anak-anak? Saya Pak. Oh ya, silakan Vero. Vero Pak. Ya, silakan Vero. Baik, dari pembelajaran kita yang pertama, cerpen merupakan kisah pendek yang terdiri kurang dari 10.000 kata. Betul. Yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan saja. Yang kedua, ciri cerpen adalah pemakaian kata yang tidak lebih dari 1.000 kata, memiliki alur tunggal dan lurus, penggunaan bahasa dan penggambaran tokoh yang sederhana dan tidak terlalu mendalam. Betul sekali. Yang ketiga, nilai dalam cerpen itu ada nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai. Nah, terakhir dari Bapak, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, Bapak ingin mengingatkan setelah tadi kalian di awal sudah melakukan kegiatan pretest. Nah, untuk membuktikan apakah kalian ini benar-benar memahami atau tidak materi yang kita pelajari hari ini, silakan kalian bisa mengerjakan postesnya. Nanti linknya akan Bapak berikan pada grup WA kelas kita. Baik. Terakhir nih, silakan dibuka dulu kanal audionya. Bapak mau kita sama-sama menyampaikan jargon bahasa Indonesia. Ya, silakan dibuka dulu kanal audionya. Untuk jargon bahasa Indonesia, itu yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang terakhir adalah kuasai bahasa asing. Apakah bisa dimengerti semuanya? Ngerti. Baik, kita sama-sama ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ya, terima kasih semuanya. Semoga jargon tersebut meresap pada diri kita sehingga kita bisa mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian tanpa meninggalkan bahasa daerah, tapi kita juga harus menguasai bahasa asing karena bahasa asing itu adalah simbol pergaulan dunia. Itu saja dari Bapak. Sebelum kita menutup, Bapak ingin Rian nih memimpin doa karena tadi sudah dipimpin oleh Rian pada grup WA. Nah, sekarang Bapak ingin Rian memimpin kawan-kawan, memimpin kita semuanya untuk berdoa agar pembelajaran kali ini menjadi berharga dan berguna untuk kita. Silakan Rian. Terima kasih Pak. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan belajar dengan Pak Sandi. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Sandi jadi berkah. Amin. Untuk akhir pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Terima kasih Rian. Terima kasih Bapak. Ya semuanya, terima kasih. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.